Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Andini dari kelas AK4B dengan NIM 23043111062. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari 8 pertanyaan yang telah diberikan sebagai bagian dari UTS Auditing. Soal pertama, apa itu auditing? Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Menurut saya, auditing itu adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi, dengan tujuan menilai ketidaksesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan, lalu menyampaikan hasilnya ke pihak berkepentingan. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena audit harus dilakukan dengan perencanaan yang logis dan terstruktur, bukan sembarangan, makanya prosesnya sistematis. Lalu, bukti yang dikumpulkan harus relevan dengan objek auditnya. Kalau audit laporan keuangan, maka asersi atau buktinya mencakup laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, dan proses akuntansinya. Nah, kalau audit operasional atau kepatuhan, buktinya seperti prosedur operasional atau dokumentasi kepatuhan. Begitupun dengan audit lainnya, bukti disesuaikan dengan objek auditnya. Setelah itu, hasil akhirnya disampaikan kepada pihak berkepentingan seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, regulator, atau pihak eksternal lainnya yang membutuhkan informasi tersebut. Soal kedua, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan tahapan mana yang paling penting. Menurut ISA ada 3 tahapan audit, yaitu risk assessment atau penilaian risiko, risk response atau penanganan risiko, dan reporting atau pelaporan. Tahapan yang terpenting adalah yang pertama pada saat risk assessment, karena pada saat inilah seluruh prosedur audit diatur. Jika tahap risk assessment diabaikan, auditor bisa gagal mengarahkan temuannya pada area material, sehingga bukti yang diperoleh nantinya kurang memadai. Soal ketiga, apa itu laporan audit? Laporan audit keuangan diatur di mana dan harus berisi apa aja. Jadi, laporan audit itu pada dasarnya adalah dokumen resmi yang memuat pendapat atau opini dari auditor independen tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan sudah disajikan secara wajar atau belum. Bisa dibilang ini adalah hasil akhir dari seluruh proses audit yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, kalau kita bicara soal regulasinya, di Indonesia laporan audit keuangan ini diatur dalam beberapa ketentuan. Yang utama adalah standar audit atau SA yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Secara spesifik ada SA 700 yang mengatur tentang bagaimana cara merumuskan opini dan melaporkan hasil audit atas laporan keuangan. Kemudian, ada juga SA 701 yang membahas tentang komunikasi hal-hal penting dalam audit di laporan auditor independen. Lalu untuk entitas tertentu, ada juga aturan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai isinya, laporan audit ini harus memuat komponen-komponen wajib, dimulai dari judul yang harus mencantumkan kata independen, lalu ada alamat penerima yang biasanya ditujukan kepada pemegang saham atau manajemen perusahaan. Yang paling penting tentu saja adalah opini auditornya. Apakah wajar tanpa pengecualian, dengan pengecualian, tidak wajar, atau bahkan tidak memberikan opini sama sekali. Selain itu, harus ada penjelasan dasar pemberian opini tersebut, termasuk standar audit apa yang digunakan. Kemudian dijelaskan juga pembagian tanggung jawab antara manajemen dan auditor. Jika diperlukan, ada bagian tentang hal-hal utama dalam audit. Dan tentunya laporan harus ditandatangani dengan mencantumkan nama, nomor registrasi auditor, tanggal laporan, serta alamat kantor akuntan publik yang bersangkutan. Selanjutnya soal keempat. Ketika Anda mendapati terjadi kejanggalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang yang tercantum di laporan posisi keuangan pada perusahaan tersebut, namun Anda tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum yang sedang terjadi di daerah Raja Ampat. Opini apakah yang Anda berikan atas laporan keuangan tersebut? Berikan penjelasannya. Jadi dalam situasi seperti itu, saya akan memberikan opini disclaimer of opinion atau tidak memberikan opini. Alasannya karena ada pembatasan hukum di daerah Raja Ampat. Saya tidak bisa mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk memverifikasi hal tersebut.
Ketidakcukupan bukti ini bukan karena kelalaian saya sebagai auditor, melainkan karena adanya pembatasan lingkungan yang memang berada di luar kendali saya. Pembatasan hukum ini membuat saya secara legal tidak dapat mengakses atau memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur audit yang seharusnya. Alasan lainnya, yakni persediaan dan bahan baku itu biasanya menjadi komponen yang sangat signifikan dalam laporan keuangan, apalagi untuk perusahaan dagang atau manufaktur. Ketika ada ketidakpastian material di pos ini dan saya tidak bisa melakukan verifikasi, maka ketidakpastian tersebut berpotensi mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Soal terakhir, nomor 5, sebutkan prinsip kode etik profesi auditor. Kode etik apa yang sering dilanggar oleh auditor? Berikan contoh dan faktanya. Ada 5 prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh seorang auditor. Pertama itu integritas. Auditor harus jujur dan tegas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kedua, objektivitas. Artinya, auditor tidak boleh membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh orang lain mengesampingkan pertimbangan profesional. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor harus terus memelihara pengetahuan dan keterampilan serta bertindak sesuai standar teknis. Keempat, kerahasiaan. Auditor harus menghormati kerahasiaan informasi klien. Kelima, perilaku profesional, mematuhi hukum, dan menghindari tindakan yang bisa merusak reputasi profesi. Dari berita-berita yang saya baca dan saya cari dari internet, pelanggaran yang paling sering terjadi itu terkait dengan independensi. Salah satu sumbernya dilansir dari kompasiana.com, yaitu PT SNP Finance, AP Marlina, dan AP Merliana Syamsul kena sanksi berat dari OJK karena melanggar POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang pengguna jasa akuntan publik. Mereka gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang masif di SNP Finance. Padahal seharusnya sebagai auditor independen, mereka bisa menerapkan skeptisme profesional yang memadai. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika auditor tidak menjaga independensinya, dampaknya bisa sangat besar. Tidak hanya pada klien, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap profesi auditor secara keseluruhan. Sekian hasil jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.